Shalom teman-teman, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, alangkah baiknya mari kita awali dengan berdoa. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu ingin menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Kami memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir dengan kami yang hendak memulai renungan pada pagi hari ini. Berkatilah anak-Mu yang akan menyampaikan firman ini dan berikanlah hikmat dan akal budi dan kepintaran yang dari-Mu supaya anak-Mu ini bisa menyampaikan renungan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Nah, pada kesempatan pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan renungan. Nah, judul pada renungan pada pagi hari ini adalah jangan menjadi orang yang bebal. Nah, jangan menjadi orang bebal ini saya ketika baca Alkitab dan saya mendapatkan suatu ayat dan ayat ini juga bagus. Terus saya buat ide untuk renungan pada pagi hari ini. Oke teman-teman, marilah kita langsung ke firman Tuhan. Mari kita buka ayat Alkitab kita di Amsal 12 ayat 15. Mari saya bacakan ya. Jalan orang bodoh lurus dalam pengetahuannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Nah, jadi orang bebal ini contohnya itu kan di sini dikatakan jalan orang bodoh lurus menurut anggapannya sendiri. Jadi dia itu yang satu tidak mau menerima nasihat, dan ketika dia itu diberi nasihat sama orang lain gitu ya, contohnya kamu kalau semisal jalan jangan kayak gini, cuman dia itu iya doang tapi nggak dilakukan. Terus dia kayak cuek gitu, kayak dinasihatin itu dia cuek, dia nggak peduli apa kata orang yang lebih tua, atau dinasihatin sama sesamanya dia nggak peduli, pokok apa maunya itu. Terus yang kedua, orang bebal ini juga keras kepala. Dia itu kayak semisal dia itu melakukan hal yang salah, tapi menurut pandangannya dia benar. Contohnya itu ya, mencuri itu kan dosa ya kan, salah ya. Tapi menurut pandangannya dia, mencuri itu benar. Pokoknya dia dapat duit, nggak tahu itu halal apa haram, tapi dia itu merasa, oh ini bener kok, pokoknya aku dapat duit lah, ya wis gitu. Nah itu tidak mau menerima nasihat, terus keras kepala, udah dibilangin kalau mencuri itu dosa itu gini. Nah terus yang ketiga itu dia juga mengulangi hal yang sama. Contohnya hal yang sama kan kayak contohnya gini ya, memukul teman. Nah itu kan salah kan, membuat konflik dan pertengkaran. Tapi dia itu dibilangi, kamu jangan mukul temanmu lagi ya. Tapi dia kayak nggak peduli, dia tetap ngelakuin hal lagi. Hari ini ya contohnya ngelakuin mukul kepala temennya kenceng nih, marah kan temennya, bla bla bla. Terus diomongin, kamu jangan gini, kamu kalau mukul mukul kepalanya temenmu nanti bisa jadi bertengkar, kalau nggak berteman. Pertama dia cuma iyain, tapi besoknya dia malah buat lagi, malah mukul lebih keras lagi, malah prak gitu. Nah itu kurang ajar, itu namanya orang bebal. Terus saya juga mendapatkan ayat yang bagus juga, dan saya bisa menjadi contoh di Efesus 5 ayat yang ke 15. Karena itu perhatikan sama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tapi seperti orang arif. Nah jadi kita hidup itu jangan menjadi orang bebal itu guys, yang saya sebutkan di 3 contoh awal itu: keras kepala, tidak mau menerima nasihat, dan mengulangi hal yang sama. Dan yang keempat ini dia ada lagi, yang keempat benar menurut dirinya sendiri. Nah itu benar menurut dirinya sendiri itu parah sih. Padahal semisal ya dia itu orangnya nggak mau salah, dibilangin kalau kayak gini pelajaran ini, tapi dia itu kayak ngeyel dengan caranya sendiri, kok nggak mau salah, nggak peduli, pokoknya ini benar, ngeyel. Nah itu contoh-contoh orang bebal guys. Dan dikatakan kan tapi hidup seperti orang arif. Nah orang arif ini kebalikannya ya, dia tuh kayak mau dinasihatin, terus mau menerima nasihat, terus tidak keras kepala. Nah itu guys orang arif. Oke, sekian firman dari saya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke teman-teman, itu sedikit firman dari saya yang bisa saya sampaikan. Alangkah baiknya jika kita awali dengan berdoa.
Marilah kita tutup juga dengan berdoa. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini yang penuh dengan kehidupan, dan aku tidak pernah ingin meremehkannya. Terkadang perhatianku mudah terusik, tapi aku tahu bahwa Engkau memberiku kekuatan untuk bertahan. Tunjukkan kepadaku bagaimana cara merenungkan firman-Mu agar aku tidak melanggar perintah-Mu. Ajarilah aku memproseskan hubunganku dengan-Mu dalam segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.